Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bu Filda Vitalia MHMKN selaku dosen pembimbing Pancasila dan teman-teman yang kami hormati juga. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai globalisasi yang berkaitan dengan bonus demografi pemuda sebagai aset bangsa. Kelompok kami yang beranggotakan Ahmad Mustafa Akil, Nuridin, Dede Kurniasi, Alvina Damayanti, dan saya sendiri Erliska Amalia. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Alvina. 2030 dianggap sebagai bonus demografi bagi Indonesia yang diperkirakan pada tahun tersebut Indonesia akan memiliki banyak sumber daya manusia yang tergolong pada usia produktif. Tahun 2030 bisa kita anggap sebagai kesempatan emas bagi Indonesia dengan SDM yang berusia produktif dan Indonesia dapat dikatakan memiliki SDM yang maju. Peluang Indonesia untuk dikatakan sebagai negara maju, khususnya secara ekonomi, industri mungkin bisa diraih ketika masa tersebut. Tentunya, dalam perjalanan untuk menghadapi hal tersebut, Indonesia harus banyak mempersiapkan diri agar kemudian hari bisa merealisasikan setiap ekspektasi yang diprediksikan. Kita sendiri sudah mempersiapkan peta jalan yang disebut Making Indonesia 4.0. Hal ini merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mewujudkan sebuah prediksi terhadap bonus demografi. Segala bentuk upaya tidak akan terrealisasi dengan baik tanpa kemauan dan kerjasama dari segala pihak dan setiap aspek di tatanan sosial. Membuat Indonesia harus menekankan segala bentuk usaha kepada instansi negara maupun masyarakat, khususnya para remaja yang akan menanggung beban ke depannya. Apalagi dengan adanya globalisasi dan pergerakan ekonomi dunia yang semakin meningkat. Pada dasarnya, globalisasi merupakan keadaan yang sangat tidak dapat dihindari oleh semua kalangan. Globalisasi melahirkan kebiasaan baru khususnya bagi remaja kita saat ini. Tak sekedar hal mudahnya mendapatkan informasi, namun juga mudah untuk terjerumus ke dalam hal yang buruk. Tak dipungkiri, gaya berpikir remaja saat ini penuh dengan inovasi dan pengetahuan. Namun tak dapat dipungkiri juga moral baik yang kita anggap sebagai bagian dari budaya bangsa kita. Bangsa kita berlahan luntur dengan globalisasi tersebut. Menurun nilai moral di kalangan remaja saat ini dapat dikatakan membuat kita geleng-geleng kepala seperti kebiasaan menghirup lem, meminum minuman alkohol, seks di luar nikah, tawuran, narkoba, dan hal-hal lainnya yang mengancam dirinya hingga lingkungannya. Persiapan menghadapi bonus demografi. Di tengah globalisasi saat ini, perekonomian industri Indonesia sangat meningkat, ditambah persaingan antar negara yang semakin ketat. Keadaan sekarang seharusnya memberikan kita suatu gambaran akan bagaimana nantinya dalam waktu 10 tahun kita harus mempersiapkan segalanya secara matang. Keinginan Indonesia untuk menjadi suatu negara yang maju dengan segala bentuk industrinya seharusnya kita bisa mencapai jika bisa mempersiapkan setiap aspek penentunya dengan baik. Dengan kualitas pendidikan moral remaja Indonesia saat ini untuk bisa bangkit dalam kurun waktu 10 tahun mungkin menjadi sebuah dilematik. Mungkin bagi sebagian remaja berprestasi, namun tak mungkin kemajuan bangsa hanya terbatas pada beberapa orang. Bukan hanya untuk menyongsong 2030 yang besar harapannya akan kemajuan negeri ini, namun bisa saja merubah bangsa ini untuk 1-2 tahun mendatang. Sebagai remaja yang berkeinginan memajukan bangsa, sadarnya kita akan keadaan sekarang setidaknya bisa memperbaiki Indonesia untuk kedepannya. Hal seperti ini tampaknya terlihat biasa saja, namun jika kita kaitkan dengan tujuan Indonesia untuk memajukan perekonomian globalnya, persoalan itu bisa menjadi penghambat hebat bagi bangsa ini untuk menyongsong bonus demografi. Ekonomi menurut saya faktor yang penting untuk bisa bergerak perlahan, karena menurut saya dengan ekonomi yang baik, tingkat kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi. Pemerataan ekonomi juga hal yang sangat penting bagi Indonesia, karena tak mungkin pula A mengalami kemajuan
dan pembangunan yang baik, sedangkan Pulau B mengalami hambatan dalam pembangunan. Walaupun kondisi remaja saat ini sedikit memprihatinkan, namun tak sedikit pula remaja yang ingin memajukan bangsa namun terkendala dengan pembangunan dan ekonomi yang tampak tak merata. Krisis moral mungkin bisa diperbaiki perlahan dan besar harapan kepada pemerintah untuk tidak melantarkan karya-karya anak bangsa dengan prestasinya. Proses kita untuk menyongsong bonus demografi setidaknya sudah bisa menjalankan keinginan pendiri bangsa kita. Akan munafik sekali ketika suatu bangsa ingin memajukan perekonomian industrinya secara global namun tidak memberikan apresiasi kepada mereka yang dengan segala inovasinya ingin memajukan bangsa. Dan janganlah anak bangsa tidak berkeinginan untuk memajukan bangsanya sendiri karena lebih melihat keindahan dan kemajuan bangsa lain tanpa melihat bangsanya sendiri. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata dan penjelasan dalam pembahasan ini yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.